Halo, selamat datang kembali di channel Mathematics is Fun bersama saya Alvin Yustian Saputra. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di seri kalkulus. Kita akan melihat bagaimana kita bisa menggunakan aturan pertama dari Newton. Tetapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kalau pada video sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Newton bisa menemukan kalkulus. Bagaimana Newton bisa menemukan suatu rumus untuk mencari perubahan kurva di satu titik dengan cara mencari gradien dari garis singgungnya. Oke, saya akan tuliskan kembali rumusnya ya. Perubahan kurva di suatu titik dapat dicari dengan melihat gradien garis singgungnya. Maka kita ingin mencari di sini adalah kita ingin mencari gradien atau saya singkat sebagai M dari garis singgung atau M singgung. Di mana ini rumusnya akan sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx plus H dikurangi Fx dibagi dengan H. Ini adalah rumus yang sudah kita dapatkan dari video sebelumnya. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana kita bisa menggunakan rumus ini ya. Misalkan seperti ini, misalkan saya punya kurva Fx sama dengan x kuadrat. Kalau kita gambar kurvanya, akan menjadi kurang lebih seperti ini. Oke, kita ingin mencari misalkan perubahan atau gradien garis singgung di titik ini. Misalkan saja titik ini adalah, saya anggap ini 2,4 ya. Ini adalah 2,4. Maka untuk mencari perubahan kurva kita pada titik 2,4, kita menggunakan garis singgung. Kita menggunakan bantuan garis singgung. Seperti ini. Ketika kita dapat gradiennya, maka kita bisa menemukan perubahan di titik 2,4. Untuk mencari gradien garis singgung, kita bisa gunakan rumus ini. Akan kita langsung masukkan ya. Di sini kalian bisa lihat ada Fx plus H dan ada Fx. Kita sudah tahu bahwa Fx-nya adalah x kuadrat. Maka Fx plus H akan menjadi X-nya kita ganti dengan X plus H. X-nya kita ganti dengan X plus H. Jadi kita substitusi dengan X plus H. Kemudian ini bisa kita jabarkan akan menjadi X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat. Di sini kita sudah dapat Fx plus H dan Fx. Maka kita ingin mencari sekarang adalah gradien dari garis singgung. Maka M singgung kita tinggal masukkan rumusnya, limit H mendekati 0 dari Fx plus H, X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat dikurangi Fx. Fx-nya adalah X kuadrat dibagi dengan H. Kita sederhanakan di sini, limit H mendekati 0, X kuadrat dikurangi X kuadrat habis, maka akan tersisa 2XH plus H kuadrat. Maka di sini kita bagi dengan H. Maka H-nya bisa kita coret. Coret-coret, kita coret sebelah sini ya. Karena ini penjumlahan, maka dua-duanya harus ikut dicoret. Limit H mendekati 0 dari 2X ditambah H. H mendekati 0, berarti kita tinggal substitusikan H-nya 0. Di sini akan menjadi M singgung. M singgung akan sama dengan 2X. Nah, sekarang tadi pertanyaannya adalah perubahan kurva di titik X 2,4 tadi ya, 2,4. Maka ini X, Y ya. Maka tinggal kita cari M singgung saat X sama dengan 2, karena kan X 2,4 ya. Tinggal kita masukkan 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Maka perubahan kurva adalah 4. Jadi perubahan kurva di titik 2,4 adalah 4. Oke, kita lihat di sini, kita coba contoh berikutnya ya. Saya akan berikan contoh berikutnya. Sekarang misalkan saya akan menggunakan seperti ini. Saya akan gunakan Fx sama dengan X kuadrat plus X. Kita ingin mencari
perubahan bahan kurva saat X sama dengan 2. Perubahan kurva maka kita menggunakan M-tangent atau gradien kurva. Bisa disebut dengan perubahan kurva atau bahasa lainnya disebut dengan gradien kurva juga boleh. Gradien kurva saat X sama dengan 2. Maka kita sudah tahu fx-nya menjadi x kuadrat plus x. Kemudian fx plus h akan menjadi x-nya kita ganti dengan x plus h kuadrat, x-nya kita ganti dengan x plus h. Maka di sini akan menjadi x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat plus x plus h. Oke, kemudian kita ingin mencari gradien garis singgung. Mencari perubahan sama dengan mencari gradien garis singgung. Rumusnya adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h, x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat plus x plus h dikurangi dengan fx. Fx-nya adalah x kuadrat plus x dibagi dengan h. Kita sederhanakan sekarang. Limit h mendekati 0. Kita bisa lihat di sini, x kuadratnya hilang, x-nya juga hilang. Akan tersisa 2xh, kemudian plus h kuadrat, plus h dibagi dengan h. Oke, sampai sini kita bisa coret. Coret, coret, coret. Jangan lupa karena penjumlahan, maka semua harus ikut dibagi ya. Maka di sini akan menjadi limit h mendekati 0, 2x h-nya dicoret menjadi 2x, plus h, h bagi h bukan 0 ya, h bagi h adalah 1. Maka tinggal kita masukkan h sama dengan 0 akan menjadi 2x plus 1. Ini adalah rumus dari gradien garis singgung. Ditanya adalah ketika x-nya sama dengan 2, maka perubahan akan sama dengan 2 dikalikan 2 plus 1 atau 5. Oke, satu contoh lagi ya. Setelah itu kita akan bisa menggeneralisasi rumus ini. Sebagai contoh adalah kalau misalkan saya punya fx sama dengan x pangkat 3. Oke, di sini kita bisa lihat misalkan cari perubahan saat x sama dengan 2 aja. Oke, kita sudah tahu fx sama dengan x pangkat 3. Fx plus h, maka gampang, x-nya kita ganti dengan x plus h pangkat 3. Maka kita sederhanakan, kita buka, ini akan menjadi x pangkat 3 tambah 3x kuadrat h ditambah 3xh kuadrat tambah dengan h pangkat 3. Jadi ini dibuka aja dalam kurungnya, x plus h dikalikan x plus h dikalikan x plus h. Kita kali pelangi, nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Maka M singgung akan sama dengan, kita langsung saja kita masukkan rumusnya. Limit h mendekati 0 dari fx plus h, x pangkat 3 plus 3x kuadrat h tambah 3xh kuadrat tambah h pangkat 3 dikurangi dengan x pangkat 3, fx ya, dibagi, kita bagi dengan h, kemudian kita sederhanakan, limit h mendekati 0, x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 habis, di sini akan menjadi 3x kuadrat h, ditambah 3xh kuadrat, ditambah h pangkat 3, dibagi dengan h. Kita coret, jangan lupa karena penjumlahan, maka semua harus ikut dicoret. Maka di sini akan menjadi, kita sederhanakan, limit h mendekati 0, 3x kuadrat plus 3xh plus h kuadrat. Masukkan hanya 0 karena limit h mendekati 0, artinya h-nya kita masukkan 0, akan menjadi 3x kuadrat. Ditambah 3x dikalikan 0 plus 0 kuadrat, yang nggak tahu sama dengan 3x kuadrat. Ini adalah rumus dari M singgung. Oke, kemudian kita mencari x sama dengan 2, artinya perubahannya atau M singgungnya akan sama dengan
3 dikalikan 2 kuadrat sama dengan 12. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa tarik satu kesimpulan ya. Saya akan taruh kesimpulannya di sebelah sini. Oke, tadi kita tahu bahwa ketika fx-nya sama dengan x kuadrat, maka m singgungnya akan sama dengan 2x. Kemudian, ketika fx-nya sama dengan x kuadrat plus x, maka m singgungnya akan menjadi 2x plus 1 ya. Dari mana? Dari sini ya, tadi kita sudah hitung 2x plus 1. Kemudian ketika ini adalah fx-nya adalah x pangkat 3, maka m singgungnya akan sama dengan 3x kuadrat. Dari mana? Kita bisa hitung dari sini tadi ya, 3x kuadrat. Kalian bisa lihat 3x kuadrat di sini. Kalau kalian perhatikan di sini ada satu pola. Kalian bisa perhatikan 2 ini akan sama dengan ini. 2, 2, 3, 3. Artinya, dalam mencari gradien garis singgung, boleh menggunakan cara panjang seperti ini, boleh. Atau kita bisa lihat ada satu cara di sini, satu pola di sini. Bahwa pangkatnya selalu pindah ke depan. Ya enggak? Pangkatnya 2, 2-nya pindah ke depan. Pangkatnya 2, 2-nya pindah ke depan. Pangkatnya 3, pindah ke depan jadi 3x kuadrat. Kemudian kalian bisa perhatikan, di sini pangkat 2, ini menjadi pangkat 1. Pangkat 2 menjadi pangkat 1. Pangkat 1 menjadi pangkat 0. Ya kan? Karena kan x pangkat 0 adalah 1. Pangkat 3, di sini pangkat 3 menjadi pangkat 2. Artinya pangkatnya selalu berkurang 1. Dia pindah ke depan, pangkatnya pindah ke depan, kemudian pangkatnya berkurang 1. Itu adalah yang disebut dengan cara turunan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan di sini, misalkan saya punya suatu fungsi fx sama dengan x pangkat n, kemudian saya ingin mencari m singgungnya. M singgung ini dengan bahasa lain adalah turunan. Kita bisa sebut dia sebagai turunan. Bahasa lainnya adalah turunan. Atau dalam notasi matematika, biasa disebut dengan y aksen, atau kita sebut dengan dy dx, atau kita sebut juga dengan f aksen x. Itu akan sama dengan, kalian bisa perhatikan, pangkatnya pindah ke depan. Jadi kalau pangkat n, maka n-nya akan pindah ke depan. Kemudian x, 2 jadi 1, 2 jadi 1, 1 jadi 0, 3 jadi 2. Pangkatnya selalu berkurang 1. Bagaimana ketika misalkan saya punya contohnya seperti ini ya. Fx sama dengan 3x pangkat 10. Maka kalau kita ingin mencari turunannya, m singgungnya, atau y aksennya, atau f aksen x-nya, saya akan tuliskan di sini f aksen x, turunan. Ini adalah turunan. Atau sama dengan m singgung, dia akan menjadi 3. 3, pangkatnya pindah ke depan, berarti kita kalikan, pangkatnya pindah ke depan, kemudian kita kurangi 1. Maka di sini akan menjadi 3 dikalikan 10, 30, x pangkat 9. Atau kalau kita mau tarik rumus umumnya, misalkan y adalah ax pangkat n, dalam kasus ini misalkan 3x pangkat 10, maka turunan pertamanya, m singgungnya, dy dx-nya, adalah, atau saya akan tulis ini ya, boleh disebut dengan dy dx. Jadi supaya nggak keliru, supaya nggak bingung melihat notasi. Atau bisa juga f aksen x juga boleh. Tapi kalau di sini kalian perhatikan, kalau di sini y, maka biasanya y aksen gitu ya. Jangan tiba-tiba menggunakan f aksen. Karena supaya sama notasinya. Maka pangkatnya pindah ke depan, pangkat n pindah ke depan, jadi a dikalikan n. Kemudian x, n minus 1, pangkatnya dikurangi 1. Ini adalah rumus turunan. Ini adalah rumus cepatnya untuk mencari turunan. Kalian bisa lihat polanya di sini tadi ya. Selalu pangkatnya pindah ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Sebagai contoh terakhir, misalkan kita ingin coba bagaimana ketika fx sama dengan 1 per x ditambah x kuadrat ditambah akar x gini. Nah, kalau untuk bentuk seperti ini kita harus sederhanakan dulu. Kita harus jadikan dia kita harus jadikan dia pangkat dulu. 1 per x akan sama dengan x pangkat saya bikin 1 per x kuadrat aja ya.
Di sini akan jadi X pangkat minus 2. Karena dia pindah posisi, maka pangkatnya jadi negatif. Ditambah X kuadrat, ditambah dengan akar X, maka dia akan menjadi 1/2. Akar adalah pangkat 1/2, akar kuadrat pangkat 1/2. Dia harus dalam bentuk seperti ini. Dalam melakukan turunan, dia harus menjadi bentuk seperti ini. Nggak boleh ada pecahan dan nggak boleh ada akar. Ketika pecahan, dirubah dulu pangkatnya menjadi pangkat negatif seperti ini. Ketika akar, dirubah dulu jadi bentuk pangkat pecahan. Baru sampai ini kita bisa cari turunannya. F aksen X sama kayak tadi. Minus 2-nya pindah ke depan, X pangkatnya dikurang 1. Ditambah dengan 2 pangkatnya ke depan, dikurangi 1. Ditambah dengan pangkatnya ke depan, 1/2 X, 1/2 minus 1. Bisa kita sederhanakan, ini akan menjadi minus 2, X minus 3, ditambah dengan, ini harusnya 2 minus 1 ya, 2 minus 1, minus 1. 2X pangkat 1 ditambah 1/2, X 1/2 kurang 1 adalah negatif 1/2. Ini artinya kita sederhanakan negatif 2, X per 3, ditambah 2X, ditambah 1/2 akar X. Oke, demikian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Ditunggu lagi video-video lanjutan seri turunan ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.